Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini tentang penghasilan YouTuber pemula. Boleh dikatakan ada yang menyebutnya sebagai gaji ya, gaji YouTuber pemula 1000 subscriber setelah memenuhi persyaratan dan lolos monetisasi. Baiklah, di sini saya akan spill sedikit saja di channel kedua saya saat ini ya, teman-teman. Baiklah, untuk sekedar penasaran mungkin untuk kalian yang saat ini sedang YouTube atau hendak mau merintis, jadi mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi ya, teman-teman. Di sini saya sudah masuk ke YouTube Studio saya, di sini versi aplikasinya. Tapi kalau kita ingin mengetahui detailnya lebih lengkap, bisa kita lihat di versi web browser lewat www.studio.youtube.com. Tapi di sini juga sudah mulai lengkap ya di versi aplikasinya. Ada tab pendapatan, ada tab penghasilan, waktu tonton, jumlah subscriber, dan penayangan. Oke, di sini untuk mengetahui lebih jelasnya ada beberapa kemungkinan ya, ada sebab dan akibat penghasilan itu bisa besar dan bisa kecil. Nah, kita lihat nih, yang pertama ya, karena proses prosedur pembayaran penghasilan dari YouTube ke kita itu sebagai YouTuber, ini strukturnya seperti ini ya. Strukturnya seperti dari pengiklan membayar ke YouTube ya, dari pengiklan membayar ke YouTube berapa, itu yang dinamakan dengan CPM, artinya pembayaran per 1000 tayang, itu dari pengiklan ke YouTube. Dan dari kita bertindak sebagai publisher, seperti halnya karyawan, kita juga memiliki ID ya. Kalau karyawan yang kerja di perusahaan kan punya ID card, kita juga memiliki ya ID publisher namanya. Nah, untuk mengetahui jumlah penghasilan didasarkan dari jumlah tontonan dan berapakah bayaran yang dibayar oleh pengiklan ke YouTube. Nantinya kita akan memiliki RVM ya, artinya rate atau apa ya, revenue per million, artinya bayaran bagi hasil dari YouTube dari pendapatan iklan. Nah, di sini kan kalau sudah monetisasi ada tab seperti ini ya, teman-teman. Ada tab seperti ini. Di sini ada iklan halaman tonton ya. Kalau 2025 sekarang ini muncul seperti ini, jadi untuk masuknya, untuk melihatnya kita harus klik di iklan halaman tonton. Kemudian maka akan muncul ya, ini pendapatan untuk 5 hari. 5 hari sebab kemarin di lolos monetisasinya hari Rabu. Dan hari Rabu ini dihitung dari hari Rabu sampai sekarang baru 5 hari ya. Pendapatannya 255.000 ya. Nah, hasil ini didapatkan dari CPM ini, teman-teman, tercatat ya. CPM-nya ini sudah turun ya. Kemarin waktu pertama kali ini pendapatannya muncul di tab penghasilan, CPM-nya 96.000. Ini tergolong besar ya, teman-teman. Sebab apabila dibandingkan dengan channel pertama saya, untuk mendapatkan 255.000 saja butuh berapa hari ya. Dulu punya pengalaman sehari dibayar goceng. Kalau ini mendingan ya. Ini bisa naik turun ya. Naik turunnya ya beberapa sebab ya. Mungkin penawaran dari si pengiklan menurun, atau dari iklan-iklan yang sifatnya musiman ya, seperti pembeli dan penjual. Artinya pembeli datang itu kan tawar-menawar harga dulu ya. Di situ ada pelelangan ya. Pelelangan itu diketahui dari sini. Penghasilan menurut jenis iklan ya, teman-teman. Kalau kita nonton di YouTube kan ada yang iklan bisa di skip ya. Nah, inilah iklan video yang dapat dilewati. Ini hasilnya lelang ya. Ada tulisannya lelang. Kemudian iklan bumper, iklan yang setelah kita klik thumbnail video itu akan muncul gede ya. Itu namanya iklan bumper, iklan display lah. Ini ada 4 kategori jenis iklan ya. Iklan video yang dapat dilewati, kemudian iklan bumper, iklan display, dan iklan video yang tidak dapat diabaikan atau tidak dapat dilewati. Ini kategorinya 4 jenis iklan ya. Nah, ini bayaran dari pengiklannya sebesar, ini sudah turun ya, 48.143,14. Bisa jadi kita akan mendapatkan 38.000 ya, teman-teman. Sebab ini juga ditentukan dari klik tayang rasio dan durasi tonton dari penonton, karakter penonton yang menonton itu apakah dia anteng ataukah hanya sebagian menonton, itu juga diperhitungkan ya. Apabila lebih dari 3 menit maka otomatis kita akan mendapatkan bagi hasil yang lebih tinggi, misalnya seperti contoh 30.000 ya, 30.000
Ini dikali penayangan ya teman-teman, dikali penayangan. Di sini kita lihat ya, ada tab penayangan, kemudian di sini ada jumlah penayangan ya. Ini juga bisa di set untuk 7 hari terakhir ya di sini ya. 7 hari terakhir coba kita lihat. Nah, ini waktu ada lonjakan penonton ketika saya mengejar persyaratan yang sangat sulit, yaitu mendapatkan subscriber. Sebab untuk lolos monetisasi itu bukan lolos ya. Istilahnya kita persyaratan punya semacam lamaran kerja, persyaratan ya, spesifikasinya harus memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, ini posisi ini ketika saya mengupload video short, maka triknya untuk cepat mendapatkan subscriber lebih cepat itu saya dulu membuat upload video short. Nah, ini meningkat ya teman-teman. Kemudian nah di saat di posisi ini saya mulai diterima monetisasi menjadi program partner YouTube, penayangan perharinya 1934. Nah, teman-teman, jumlah penayangan inilah nanti dikalikan dengan jumlah penayangan dikali dengan RPM. RPM-nya tadi sudah saya katakan misalnya 30.000 ya teman-teman. Misalnya 30.000, bisa jadi satu hari saya mendapatkan Rp70.000. Ini tergolong besar ya. Sebab nanti kalau ambang batas pembayarannya kan $100 sebesar Rp1.300.000. Mengapa 1.300.000? Karena dolar itu keluar ya dari negaranya, dari Amerika ke Indonesia itu keluar. Kalau dolar masuk itu bisa jadi 1.400.000 lebih ya, sebab ada hukum fiskal atau apa ya. Nilai tukar dolar terhadap rupiah kan lebih murah ya, dolar lebih mahal. Maka kalau tontonan kita misalnya orang Amerika, ini lain lagi urusannya ya teman-teman. Bisa jadi dikali 100.000 atau Rp50.000. Itu perbedaannya ya. Nah, karena masing-masing pengiklan berdasarkan negaranya, Indonesia itu termasuk bayaran iklan yang tidak murah sih, cukup lumayan saja. Itu buktinya dari beberapa video ada yang bayarannya CPM-nya tinggi ya. Ini juga tema dari sebuah channel, pembahasannya mempengaruhi terhadap pembayaran CPM. Kita untuk mendapatkan nilai biaya yang dikeluarkan oleh pengiklan untuk harga per 1000 tayang. Seperti contoh di sini saya mendapatkan RPM yang lumayan tinggi ya di video ini nih. Di cara daftar aplikasi Shopee, di sini saya mendapatkan RPM penawaran dari pengiklannya lumayan mahal ya teman-teman. Di sini saya mendapatkan biaya per 1000 tayangnya 105.000. Bisa jadi saya akan mendapatkan Rp80.000 untuk per 1000 tayang. Bisa dibayangkan kalau misalnya rata-rata video kita mendapatkan 80.000 untuk satu video satu hari, dikalikan 10 video saja lah, 10 video 80.000 ya berarti Rp800.000 bayaran kita per hari ya. Itulah enaknya jadi YouTuber. Kalau tidak enaknya bayarannya ya seperti itu, pendapatannya kecil ya, tidak sesuai ekspektasi. Misalnya sehari dapat goceng. Saya pernah ya di channel pertama untuk dapat 100.000 per hari saja butuh 4-5 tahun ya untuk naik seperti itu. Tapi ini tergolong besar ya teman-teman. Baru 5 hari monetisasi sudah mendapatkan di sini sudah mendapatkan 255.000, tergolong besar ya. Ini bisa dicairkan 1 bulan sekali karena sudah memenuhi ambang batas pembayaran, yaitu lebih dari $100. Oke, seperti itu sajalah. Hanya sedikit sharing berbagi saja yang saat ini sedang berusaha untuk memenuhi syarat monetisasi di program partner YouTube. Mudah-mudahan bisa tercapai dan tidak ada kendala ya. Channelnya rame, ya bisa jadi meledak juga penontonnya. Kalau meledak lain lagi ya teman-teman. Kalau meledak itu bisa jadi penghasilannya 30 juta rupiah per bulan. Tapi tergolong untuk kelas-kelas pengangguran lumayan lah. Dapat 1.800.000 per hari, belum lagi ditambah di channel yang pertama misalnya 3 juta ditambah 1.800.000 ya, hampir 5 juta rupiah standar gaji pokok UMR ya. Lumayan lah seperti itu. Hanya saja mungkin ya stres juga ngurusin ini ya, cari-cari bahan, terus bikin skenario, bikin video, editing, upload, belum lagi berapa kuota yang harus dihabiskan, apalagi kalau tidak punya rokok, kopi, stres juga ya teman-teman. Tapi kalau sudah memiliki penghasilan seperti ini, maka contohnya saya di sini akan semakin terobsesi atau semakin ada ide-ide baru yang muncul untuk membuat channel ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Hanya itu saja sih motivasinya. Baiklah, sampai di sini saja. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.